Shalom Aleihim. Oke. Kita akan berbicara mengenai sebuah kehidupan di padang gurun. Jadi dulu saya pernah pergi penginjilan ke Porsea. Tapi Porsea mana? Tapi di dalam jalan kaki. Jadi di situ kami melewati tanah-tanah yang gersang, seperti bukit tapi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu datar. Jadi aku lihat pohon-pohon yang tinggi pun nggak ada di sana, pohon-pohon yang kecil-kecil seperti saduduk, lalang, kayak gitu-gitu yang ada. Burung pun tidak ada berterbangan sebab dia tidak bisa cari makan di sana. Saya pikir, wah, ngeri kali kalau kondisinya kayak gini, gersang gitu. Kita pun jalan panas sekali. Kehidupan tidak ada di sana. Itu artinya kalau padang gurun yang sebenarnya lebih parah daripada itu. Lebih parah daripada itu. Nah, sekarang kita buka dulu kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saya baca saja, nanti sama-sama lah kita membacanya ya. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Segenap perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada, sama-sama kita baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunung akan kau gali tembaga.
dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Oke. Jadi tadi rupanya Tuhan mengingatkan kembali kepada umatnya supaya mengingat apa-apa yang pernah mereka alami dulu selama di padang gurun. Jadi dari Mesir menuju Kanaan seharusnya 40 hari bisa dijalani. Kalau mengerti petanya sekarang ya, bisa menyeberang, tapi harus berputar-putar menjadi 40 tahun lamanya mereka berjalan di sana. Jadi di darat hanya 40 hari saja di darat, namun mereka ditempuh menyeberang laut, menyeberang sungai, berbelit-belit perjalanannya, berputar-putar di tempat yang sama dengan maksud mengajar mereka supaya yang pertama mereka belajar rendah hati. Jadi Tuhan mengizinkan mereka berputar-putar di tempat itu, berputar-putar selama 40 tahun dengan maksud supaya mereka belajar untuk menjadi rendah hati. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan, dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Jadi selama di Mesir, sebelum mereka keluar, mungkin ada yang tingkat kehidupannya, ada yang di atas, ada yang ya seperti di padang belantara. Semua orang sekarang ini di padang belantara itu mendapat perlakuan yang sama. Dulu mereka Mesir punya banyak harta, mungkin punya banyak makanan, tergantung bagaimana mereka rajin kerja, lalu mereka menikmati hasil kerjanya. Tetapi setelah mereka di padang gurun, mereka hidupnya sama semua rata. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang makan yang enak, nggak ada yang makan yang berbeda. Sama-sama makan mana, sama-sama memakan burung puyuh. Itu saja terus setiap hari. Bayangkan kalau sekian 40 hari itu saja, tapi nggak apa-apa lah, kita juga selama kita hidup makan nasi kok. Makan nasi kita nggak bosan makan nasi. Cuman lauknya aja yang kita bosan. Kalau nasinya mana ada bosan. Makan masak masih ubi lah aku nanti, gandum lah dulu, nggak ada. Nah sekarang kita lihat. Jadi mereka sama-sama mengkonsumsi makanan yang sama dengan maksud makanan itu adalah makanan yang belum pernah dikenal oleh mereka sebelumnya. Selama mereka ada di Mesir, mereka nggak kenal, tidak ada satu orang pun yang kenal makanan itu. Disitulah Tuhan dengan idenya yang cemerlang menciptakan dari atas sana seperti butir-butiran salju bening, tapi enak rasanya, menyenangkan. Belum pernah dimakan oleh manusia manapun sebelumnya dan sesudahnya makanan itu. Tapi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, bisa saja. Tuhan melakukan apa saja, Tuhan bisa. Jadi apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita ketahui, kenal, Tuhan bisa memperkenalkan itu kepada kita. Nah, aku cerita dengan adik angkatku kemarin. Jadi dia datang ke sini, udahlah. Kakaknya ada di Amerika. Dia bilang begini, apa kabar si Nomi, dek? Aku bilang, itulah kak, orang-orang masa sekarang ini terganggu bisnisnya. Katanya justru saat-saat seperti ini bisnisnya menanjak, melonjak tinggi.
luar biasa. Jadi, oh ya, karena mereka di sana mau pengusaha minimarket, ada beberapa mungkin minimarketnya orang Indonesia itu. Jadi artinya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalang-halangi Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan idenya Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan rancangannya Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Semuanya. Nah, jadi kita lihat bahwa selama Tuhan yang memegang kendali dan otoritas adalah mutlak bagi Allah. Mutlak bagi Allah. Jadi hidup kita, kadang-kadang mungkin saat ini ada orang merasa dia hidup seperti di padang gurun sekarang. Yang dulu bekerja tapi sekarang tidak bekerja. Yang dulu berpenghasilan cukup tetapi sekarang sudah harus menurun. Jadi orang-orang sampai sebagian merasa ini kehidupan ini mengerikan seperti di padang gurun. Banyak sekali katanya sekarang ini suami istri berantem terus, ribut terus di rumah. Suaminya bilang, itulah selama ini kamu nggak bisa berhemat sih, nggak bisa menyimpan. Inilah resikonya. Dasar kamu yang nggak tahu cari uang, pergi kan entah kemana-mana, bikin apa? Masa itu aja? Begitulah karena masalah uang ini. Banyak kali orang diambang perceraian, saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling menuduh satu dengan yang lain. Ya mungkin ada benarnya juga istrinya nggak pandai mungkin mengelola keuangan selama ini sehingga tidak bisa menabung. Atau mungkin suaminya cukup dengan gaji itu, si istrinya ingin supaya dia mencari tambahan uang masuk dan itulah. Kenapa orang-orang tidak bisa berdamai dengan situasinya sampai mereka merasa kehidupan mereka sekarang ini seperti di padang gurun. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi senyuman satu dengan yang lain di banyak orang, walaupun itu keluarga-keluarga Kristen. Jadi dengan keadaan orang Israel yang di padang gurun ini, mereka harus belajar untuk merendahkan diri, untuk tunduk sepenuhnya kepada peraturan-peraturan Allah atau firman Allah. Dalam keadaan yang tidak berdaya, semua sama, makanannya sama, datangnya mana ini sama, karena tidak boleh lewat waktunya. Kalau misalnya jam 4, jam 5 pagi diturunkan, orang kalau terlambat mengambilnya habis. Jadi sama-sama mereka mengambil mana, sama-sama mereka memasak yang sama, sama-sama mereka memakannya. Gak ada yang lain-lain. Artinya bahwa Alkitab tadi mengatakan kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi, supaya kamu belajar merendahkan diri. Sebab selama ini kamu terlalu congkak, selama ini kamu terlalu sombong, selama ini kamu terlalu pongah, tidak peduli kepada Allah lagi. Sekarang waktunya kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang benar inilah waktunya. Semua orang yang hidup di dunia ini, yang kaya takut kena corona, yang miskin takut kelaparan, takut keluar rumah. Mulai sekarang katanya siapa-siapa yang kedapatan di Kota Medan keluar dari rumah tanpa masker sudah didenda 100.000. Jadi hati-hati mulai sekarang keluar rumah tanpa masker. Jadi kita di sini diajarkan bahwa umat itu harus tunduk kepada semua peraturan Allah. Bangun jam 5, ambil mana di luar karena bertaburan seperti merica, putih dan lain sebagainya. Habis itu ditarik lagi oleh Tuhan. Jadi semua harus tunduk kepada peraturan-peraturannya Allah. Dengan demikian Tuhan maksud supaya mereka belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri.
Katanya di dalam firman Tuhan tadi, dibiarkannya mereka lapar supaya manusia tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi manusia bisa hidup bukan hanya karena makan dan minum, tapi manusia hidup juga karena firman yang diucapkan oleh Tuhan. Makanya manusia harus sekarang ini. Nggak ada lah artinya sombong-sombongan sama Tuhan. Nggak ada artinya angku-angkuan terhadap sesama. Besok-besok bisa jadi kena corona. Nggak zaman lagi sekarang untuk tidak lagi tergantung kepada Tuhan. Ada orang tabungannya sudah dikuras sekarang. Seperti yang pernah saya ceritakan. Dia orang Indonesia tapi dia berhasil kuliah di Amerika dan mendapat pekerjaan yang bagus. Gajinya banyak. Tapi tiba-tiba waktu corona ini datang, pekerjaan harus berhenti, rumah dikredit, mobil dikredit, dan lain-lain kredit. Uang masuk tidak ada, setiap bulan harus keluar. Apa yang terjadi? Mereka menjual rumahnya, tinggal di mana? Belum bisa dijual karena belum lunas dibayar. Mobilnya nggak ada mobil, mau kemana jalan kaki? Pusinglah mereka. Akhirnya satu rumah mereka bunuh diri. Nah, mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Barangkali dia tidak mau tinggal di rumah yang kecil. Sombong, sudah pernah menikmati rumah yang besar karena gajinya besar. Nggak mau naik bis lagi kan aja biasa mobil. Nah, dia merasa hidupnya seperti di padang gurun. Nggak ada apa-apa, di kiri kanan tidak ada jalan untuk mendapatkan penghasilan. Karena Tuhan bilang, kenapa kamu diizinkan Tuhan mengalami itu? Supaya kamu belajar merendahkan diri. Waktunya sekarang, saudara-saudaraku, waktunya orang Kristen sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena manusia bisa hidup bukan hanya karena makan minum, tetapi dengan firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kitab yang mengatakan itu. Jadi bukan karena kamu minum sehingga kamu bisa hidup makan, tetapi karena firman Tuhan juga kamu bisa hidup sampai sekarang ini. Nah, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, baca 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. 1 Petrus pasal yang ke-5. Oh, ini soal kerendahan hati. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Gak ada waktunya lagi sekarang ini untuk menyombongkan diri. Tidak ada lagi waktunya sekarang ini untuk lalai terhadap kerohanian. Tidak serius untuk mencari Tuhan. Tidak baca Alkitab. Tidak berdoa di rumah. Tidak mengucapkan satu patah pun setiap hari firman Tuhan. Itu Anda adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti itu yang mau direndahkan Tuhan. Karena kamu mengira bahwa kamu hidup hanya karena kamu makan minum. Enggak, karena perkataanku, karena firmanku, karena kuasaku. Oleh karena itu, bangsa ini dibiarkan oleh Tuhan.
kelaparan di tengah jalan dengan maksud supaya bangsa itu mau merendahkan dirinya. Yang kedua, ayat 4 sampai di ayat 5. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ulangan tadi, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Luar biasa juga ya. Memang kakinya tidak bengkak, memang pakaiannya tidak buruk, tetapi yang berangkat dari Mesir semua tidak sampai ke tanah Kanaan. Ada yang mati mungkin setelah 20 tahun di jalan, setelah 30 tahun di jalan, setelah 10 tahun di jalan. Ada yang mati setelah 5 tahun mereka berjalan kaki, dan ada yang mati di sana sehingga tidak sampai mereka semua menyeberang. Hanya ada beberapa orang saja. Nah, padang gurun adalah tempat yang paling tepat untuk Allah bisa bertindak sebagai Bapa. Padang gurun ini adalah tempat yang paling tepat untuk Tuhan bisa bertindak sebagai Bapa. Jadi, maksudnya di situ, aku akan menunjukkan belas kasihanku sebagai seorang Bapa kepada orang-orang yang percaya kepadaku. Aku akan menunjukkan siapa aku sebagai Bapa bagi mereka yang taat kepadaku. Inilah saatnya di padang gurun ini. Ini saatnya di padang gurun ini Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada orang yang percaya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1, Lukas pasal yang keempat ayat 1 berkata seperti ini. Yesus pun penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi umat Tuhan itu, yang orang Israel itu pernah mengalami padang gurun. Yesus juga pernah mengalami hidup di padang gurun. Iblis mulai mengganggu Yesus di padang gurun sebab dia baru berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dibawa ke sebuah pengalaman padang gurun. Jadi Tuhan kita sangat bijaksana. Bukan sembarangan dia melakukan itu, tapi Yesus juga mengalami bagaimana sebuah kehidupan di padang gurun. Dan disitulah dia melihat Bapanya bertindak, Tuhannya bertindak sebagai Bapa. Jadi kita harus sadar bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Dulu waktu saya berkhotbah di Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan baik, aku tidak mau yang lain, aku mau Tuhan saja. Kata Daud, aku nggak mau yang lain, aku tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku dan Dia akan menyediakan hidangan bagiku, akan menolongku, akan memberkatiku. Nah, jadi ketika mereka bersungut-sungut, Allah mendisiplin mereka dengan tegas. Mau bersungut-sungut sekarang, siapa yang mau disalahkan sekarang? Donald Trump saja sudah bingung. Apa yang tidak bisa kita sangkal? Apa yang tidak bisa kita tolak? Apa yang tidak bisa kita lawan? Semua kita bisa lawan, katanya. Tapi hal yang tidak kelihatan ini, kita gagal untuk melawannya.
Dan jumlah kematian begitu besar di Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Latin. Banyak sekali kematian. Jumlahnya besar. Mereka bingung. Tetapi terakhir, Donald Trump mengangkat Alkitab di depan seluruh orang-orang dan dunia tahu. Donald Trump mengangkat Alkitab dan dia berkata, walaupun sudah banyak cemooh kepada dia, sudah banyak demon, sampai dia lari di bunker di bawah, nggak tahu orang, karena dari seluruh jurusan mendemon dia, turun dia ke bunker. Kemudian dia keluar, diangkatnya Alkitabnya. Saya tahu sekarang, saya percaya Amerika adalah bangsa yang hebat. Bangsa yang hebat katanya. Ditujukannya Alkitab. Mungkin kurang jelas dari apa yang sebenarnya terjadi yang saya bisa ceritakan ini. Tetapi itu artinya bahwa sehebat-hebat manapun manusia, sekaya-kaya manapun manusia, tetap harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Apa yang tidak bisa? Mundur saja di Donald Trump. Ya udah, kalian yang mendemon. Waktuku tinggalannya sekian lama. Tetapi dia mempertahankan bahwa Amerika adalah bangsa yang hebat. Dia katakan berdasarkan Alkitab. Dan dia berdoa. Akhirnya Tuhan mulai sekarang reda. Dan mereka mulai kembali kuat. Mulai kembali dipulihkan. Karena mereka percaya kembali kepada Allah. Dia bilang musuh yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita kalahkan. Kenapa seperti ini? Siapa yang bisa melawan kita? Gak ada yang bisa melawan Amerika. Dunia takluk kepadanya. Tetapi dia bilang apa yang tidak kita lihat ini tidak bisa kita kalahkan. Memang benar, dia bingung. Kita juga bingung. Dunia sampai bingung. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Kalau seorang Trump mengangkat Alkitab di mata seluruh dunia, kenapa orang Kristen tidak bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan yang mengatakan Amerika adalah orang yang hebat, bangsa yang hebat. Dan dia ucapkan itu perkataannya, yakin itu perkataannya itu, maka terjadilah. Mereka mulai dipulihkan. Aman, tidak ada lagi demon-demon. Mengerikan kemarin kalau kita saksikan di TV. Tapi karena dia berdoa dan menunjukkan Alkitab, maka Amerika mulai dipulihkan. Kita yang gak ada apa-apanya, gak baca Alkitab, gak berdoa, satu hari, satu minggu, gak berdoa, gak masalah, gak gelisah. Seperti 3 minggu yang lalu kali. Janganlah kamu khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Manusia khawatir apa yang akan kami makan besok. Apa yang akan kami makan besok? Katanya. Kau lihat itu burung di udara itu? Kau lihat bagaimana cara Tuhan memelihara mereka? Katanya. Tetapi manusia tidak khawatir tentang rohnya. Dia tidak memikirkan mengenai besok. Kalau seandainya Tuhan datang, pengangkatan itu datang, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, Tuhan yang akan datang. Bagaimana rohku? Ikutnya aku terangkat. Enggak sekhawatir makan minum itu, khawatirnya manusia. Tidak sekhawatir pakaian, makanan, minuman, khawatirnya manusia. Tiap hari bangun pagi, apa makanan besok? Mau tidur, apa makanan besok? Khawatir. Tapi kenapa mengenai rohnya? Tidak khawatir. Dan seandainya besok Tuhan datang, seandainya minggu depan pengangkatan itu datang, ikutkah aku? Ikutkah keluargaku? Ikutkah anak-anakku terangkat? Enggak kan? Enggak kan? Enggak sekhawatir itu. Padahal Tuhan bertindak selalu menjadi Bapa yang baik. Jadi manusia
Hidup bukan hanya oleh makan minum, tapi oleh perkataan Allah. Jadi kita hidup sekarang ini bukan karena kita makan minum ya, karena firman Allah. Jadi mereka bersungut-sungut, maka selama 40 tahun mereka tidak perlu untuk membeli sepatu, untuk membeli baju, membeli makanan. Tidak takut kaki mereka bengkak, karena Bapa memelihara mereka. Bayangkan, tak mungkin mereka membawa berpasang-pasang sepatunya dulu, kan berat. Nggak mungkin mereka membawa berpuluh-puluh pasang pakaian mereka, karena mereka akan berangkat jalan kaki, kan berat. Belum lagi awal-awalnya mereka membawa makanan, bahan makanan, karena setelah mereka di jalan, di tengah jalan baru Tuhan kirimkan mana, mereka sudah hebat lapar. Jadi mereka membawa sepatu apa adanya, pakaian apa adanya. Tetapi katanya, pakaianmu 40 tahun tidak buruk, sepatumu pun gak habis-habis 40 tahun, kakimu pun tidak bengkak-bengkak 40 tahun. Itu membuktikan pemeliharaan Allah atas semua orang yang percaya kepadanya. Makanya kita harus terus percaya. Dibiarkannya mungkin seluruh dunia saat ini seperti di padang gurun sekarang ini. Meskipun ada mungkin negara yang tidak mengalami seperti kita, negara-negara, beberapa negara lah. Tetapi Tuhan membiarkan ini seolah-olah manusia sekarang sedang berada di padang gurun. Tuhan, tidak ada jalan, di kiri ini tidak ada pohon, di depan tidak ada pohon, di kanan tidak ada pohon untuk berlindung seperti itu. Tidak ada tempat untuk menaruh pengharapan seperti di padang gurun. Nah, jadi Tuhan mau membuktikan bahwa Dia adalah sebagai seorang Bapa untuk orang-orangnya. Ketika kita tadi berada di posisi padang gurun ini, sesungguhnya Allah sedang mengajar kita untuk belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Allah sedang mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana ucapan syukur saudara kepada Tuhan? Tuhan, aku bersyukur pagi ini kami sudah bangun, kami sehat, kami waras, kami normal, tidak menjadi gila, tidak sakit. Banyak orang sudah gila sekarang, gak mampu dia bersyukur kepada Tuhan. Kita bangun waras, bangun sehat, kuat. Bagaimana dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Tuhan, aku berterima kasih, walaupun di dompet sudah mulai mengering, tapi aku percaya bahwa Kau Bapa yang baik bagiku. Engkau tidak akan membiarkan kami mati kelaparan, karena kami adalah orang percaya. Kalau orang Mesir dikirimkan Tuhan mana, kami juga diberikan Tuhan roti sebagaimana adanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau bersungut-sungut, karena bersungut-sungutlah umat ini, makanya sampai mereka 40 tahun. Karena mereka bersungut-sungut sehingga mereka harus belajar berjalan 40 hari menjadi 40 tahun, 365 kali lipat dari yang seharusnya. Jadi rupanya nggak ada artinya kita bersungut-sungut. Supaya kita belajar merendahkan diri dan kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah katanya. Jadi dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, ayat 7 sampai 10 ayat ini, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan
sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Sekarang kita sedang berhemat-hemat. Tapi ini janji Tuhan membawa mereka kepada suatu negeri supaya mereka tidak perlu menghemat untuk makan, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Nah, kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita diajar sekarang ini untuk mengandalkan Tuhan. Gak ada artinya keras kepala, gak ada artinya sombong sama Tuhan sekarang. Gak ada artinya. Mengandalkan Tuhan, itulah yang Tuhan mau atas kita. Kanaan ini adalah tempat yang menjanjikan. Tempat yang menjanjikan. Dan mereka tidak tahu cara jalan ke sana. Hanya janji. Mereka belum tahu tempat itu di mana dan bagaimana. Tapi Tuhan sudah berjanji. Kamu akan pergi menikmati tanah Kanaan, di mana sungai-sungainya, mata airnya, buah ara, buah anggurnya di sana, delima, buah di sana, mata air berbuah-buah di sana. Ini masih janji, belum dilihat oleh mereka. Nah, jadi makan roti tanpa menghemat, tidak kekurangan apapun. Artinya kamu akan berkelimpahan. Kamu tidak perlu menghemat, tapi kamu akan berkelimpahan nanti. Kata firman Tuhan, ini janjinya. Jadi itu sebabnya saya berikan supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Membeli, mereka harus betul-betul mengandalkan Tuhan dengan pertolongannya, karena tempat itu asing bagi mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan mempergunakan tiang awan. Itu sebabnya Tuhan mempergunakan tiang api. Siang hari ada tiang api yang menaungi mereka dari terik matahari. Pada malam hari ada yang berjalan mengelilingi, memimpin mereka dengan tiang api, sehingga mereka padahal berjuta orangnya berjalan, berarti tiang apinya besar sekali, bisa menerangi mereka. Kalau yang namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang inilah, siang tiang awan, jadi mereka tidak kepanasan. Malam tiang api diubah, jadi Tuhan selalu kerja tiap malam. Pagi-pagi tiang awan, baru kerja lagi, diubah lagi tiang awan menjadi tiang api karena sudah malam. Itu pekerjaan Tuhan. Sebetulnya kalau kita tunduk kepada Tuhan, akan terjadi hal-hal yang menakjubkan dalam hidup kita. Tapi karena kita kurang taat, kurang tunduk, kurang setia, kurang mengandalkan Tuhan, sehingga mujizat-mujizat itu tidak sering kita alami. Nah, bagaimana? Hanya melihat ini sebetulnya orang Israel sudah pantas mereka merekatkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan ini hebat kali ya. Malam-malam ada api, siang-siang ada tiang awan. Kita mau makan ada roti. Tiap pagi hanya mengambil bahannya saja. Bosan kita makan mana? Kita makan daging puyuh. Terus mereka. Kita kekurangan air di jalan, Musa berbicara saja kepada batu, keluar air. Karena waktu itu ada mata air di sini tapi pahit, Musa diperintahkan Tuhan mencampakkan sebatang kayu, airnya diubah menjadi manis. Harusnya hanya melihat ini sebetulnya patutlah orang Israel ini menjadi tunduk kepada Tuhan. Tapi itulah sebabnya
bahwa Tuhan murka atas mereka satu kali sampai bangsa itu pernah menjadi tidak ada. Sama sekali mereka dipencat-pencatkan ke seluruh dunia, sampai negeri itu pernah tidak ada. Bangsa itu tidak pernah ada tinggal di Kanaan, tinggal di Israel. Dihabiskan oleh Tuhan, dikumpulkan. Syukurlah waktu itu Inggris menjajah di Turki, lalu mereka membeli tanah. Nah, ini sini Kanaan, di atasnya ini Turki, Lebanon, Syria. Nah, jadi orang Inggris bilang begini sama semua orang Yahudi. Hai kamu orang Yahudi, siapa yang ingin pulang? Pulanglah kalian. Ada tanah kami di situ. Waktu kami menjajah di Turki, ada tanah kami di situ. Dari situlah aja kalian dulu beranjak untuk masuk kembali ke tanah perjanjian. Dari situlah mulai masuk mereka ini. Mereka bukalah Alkitab perjanjian lama. Sejarah mereka buka. Masuk sedikit-sedikit, masuk sedikit-sedikit. Sehingga akhirnya merdekalah mereka tahun 1948. Maka ada lagi negeri itu. Kalau saya tidak lupa, penduduk mereka sekarang hanya mungkin 3,5 juta orang saja. Dan itu pun ada yang Islam, ada yang Kristen, dan ada agama Yahudi. Tetapi orang Yahudi tetap ada sampai hari ini. Karena memang Tuhan sudah berjanji dulu, umat pilihannya itu hanya dibiarkan Tuhan karena mereka keras kepala. Namun demikian, dimanapun orang Yahudi berserak, di situ diberkati Tuhan. Orang-orang Yahudi jadi ilmuwan, jadi cendekiawan, jadi pengusahawan dan lain sebagainya. Itu janji Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah menjanjikannya sebetulnya pasti genapi atas kita. Makanya melalui peristiwa di mana mereka keluar di padang gurun ini, ada maksud Tuhan untuk melatih mereka menjadi rendah hati, melatih mereka untuk bersyukur, melatih mereka untuk mengandalkan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita sedang berada sekarang di padang gurun, Mazmur pasal 37 jawabnya. Mazmur pasal 37 menjawab di dalam ayat yang ke-34. Mazmur 37 ayat 34 berkata begini. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan, bukan orang percaya dilenyapkan. Nantikanlah Tuhan dan taatilah jalannya, ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau, bukan menjatuhkan. Ikutilah Tuhan, katanya. Makanya Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya mereka berani hanya mengandalkan Tuhan saja. Sehingga akhir perjalanannya hidup mereka menemukan tanah Kanaan. Mereka akhirnya menemukan tanah Kanaan. Padang gurun adalah tempat yang tepat untuk membentuk kita menjadi seperti Yesus. Jadi kalau ada masalah-masalah menerpa kita, sebetulnya Tuhan sedang membentuk kita supaya kita belajar menjadi seperti Yesus, seperti Yesus. Jadi masalah ini bagaimana kita untuk belajar berdamai. Ya, secara manusia sudahlah kita bosan di rumah terus, sudahlah pemasukan tidak ada, sudahlah kita diancam-ancam harus pakai masker kemana-mana. Itu memang pengalaman kita sekarang seperti di padang gurun. Betul-betul seperti di padang gurun. Kering tandus kelihatannya. Yang dulu bekerja tidak bisa bekerja, yang dahulu berkegiatan tapi tidak bisa berkegiatan.
pergi kemana-mana juga nggak bebas. Kita seperti hidup di padang gurun sekarang. Jadi Tuhan sedang melatih kita untuk rendah hati, untuk bisa bersyukur, untuk bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lihatlah akhirnya orang Israel itu dipimpin masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Di sana mereka menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Mereka menemui tanah yang subur, tanah yang berair, pohon-pohon korma, delima, anggur, pohon ara dan lain sebagainya. Di sana sudah menunggu mereka. Masalahnya bersungut-sungut atau tidak? Marah sekarang atau tidak? Kecewa sekarang atau tidak? Takut sekarang atau tidak? Putus asa sekarang atau tidak? Belajar, mari kita belajar seperti maksud Tuhan kepada orang Israel. Rendahkan hati, ucapan syukur, andalkan Tuhan. Maka kita akan dibawa oleh Tuhan satu kali kelak. Nggak tahu kita bagaimana caranya Tuhan. Nggak tahu kita bagaimana caranya Tuhan. Tetapi di dalam Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8 berbunyi seperti ini. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berbunyi seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Gak ada amin. Gak mau jadi seperti ini? Kan? Gak mau jadi seperti itu? Amin. Masa gak mau jadi seperti itu? Amin. Nah, jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, haleluya. Itulah Tuhan kita yang selalu bertindak menjadi sebagai Bapa. Yang dia tidak inginkan itu adalah umatnya itu bersungut-sungut. Dia tidak suka bersungut-sungut, tapi Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Semua keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan, menjadi benar jalannya. Semua suka kepada hadirat Allah. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak.